memanfaatkan pohon singkong buat dibikin kayu bakar. Jadi hari ini tuh kita mau ke kebun lagi guys, tapi ini tuh bukan mau berkebun, melainkan kita tuh mau ngambil sesuatu ya. Ini tuh sebenarnya di kebun tetangga ya, bukan di kebun kita sendiri. Nah, yang mau kita ambil hari ini tuh yaitu pohon singkong. Jadi kemarin tuh tetangga aku nawarin, katanya ke si bapak mau pohon singkong apa enggaknya, karena dia tuh tahu ya teman-teman, kalau misalnya keluarga aku tuh kan masih menggunakan kayu bakar ya buat memasak air minum ataupun misalnya buat mandi. Kan emang si bapak tuh mungkin udah tua juga ya, usianya udah 60 lebih. Jadi dia tuh udah nggak bisa teman-teman kalau misalnya mandi pakai air dingin, harus selalu pakai air hangat gitu. Meskipun tengah hari gitu, tapi tetap kalau misalnya mandi mah harus pakai air hangat gitu. Karena kalau misalnya pakai air biasa tuh suka langsung sakit. Nah, daripada kita tuh menggunakan kompor yang emang udah pasti itu tuh boros banget, ya udah kita tuh pakai kayu bakar. Karena ini tuh udah termasuk kayak perkotaan, jadi jarang banget orang menggunakan kayu bakar. Cuman mungkin ada 2-3 rumah aja gitu teman-teman yang masih menggunakan kayu bakar. Jadi kayak stok perkayuan juga itu tuh udah jarang banget gitu. Nah, makanya kita tuh selalu memanfaatkan apa aja yang bisa dibikin kayu bakar nih. Salah satunya itu pohon singkong ini teman-teman. Mungkin buat sebagian orang pohon singkong tuh yang nggak bakalan dimanfaatkan ya, kecuali kalau misalnya emang mau ditanam baru lagi. Tapi buat keluarga aku ini tuh kalau misalnya udah nggak dipakai ataupun nggak mau ditanam lagi, ya udah kita manfaatkan buat dibikin kayu bakar. Kalau di kampung mah teman-teman udah pasti ya banyak banget yang masih menggunakan kayu bakar. Terus juga emang stok perkayuan itu melimpah banget karena emang bener-bener deket ke pegunungan. Tapi beda lagi kalau misalnya kita udah di perkotaan, itu bener-bener langka yang namanya kayu teman-teman. Kadang-kadang kita juga kalau misalnya pengen kayu bakar terus juga nggak ada, ya udah kita tuh suka pergi ke penggesekan. Kadang kita beli, kadang juga emang dikasih gratisan gitu kalau misalnya yang tipis-tipisnya. Tapi meskipun ini tuh kayu bakar lumayan langka ya kalau di sini, tapi si mamah tuh masih setia gitu menggunakan kayu bakar karena emang dia mah udah terbiasa kali ya. Dulu pas di kampung itu pasti menggunakan kayu bakar, nggak pernah menggunakan kompor gitu. Cuman kalau udah kesini ya sedikit beradaptasi, jadi kita meskipun ada kompor tetap menggunakan tungku ataupun menggunakan kayu bakar seperti ini. Jadi kalau misalnya kita emang keuangannya lagi menipis gitu ya, terus si gasnya habis, kadang-kadang kita ya udah menggunakan tungku aja, ataupun misalnya kita kehabisan gas itu malam-malam dan emang lagi males aja keluar, ya udah kita masaknya di tungku. Terus aku juga paling seneng kalau misalnya masak di tungku tuh pagi-pagi teman-teman. Ini tuh kan sekarang di daerah aku cuacanya dingin banget, nah cocok gitu kalau misalnya kita ngangetin badan tuh di depan tungku ya teman-teman. Kalau cek Sunda mah siduru cenah ya guys. Kasihkan cerita tentang pertungkuan dan perkayu bakaran, gak terasa ini tuh udah mau selesai aja teman-teman ya. Nah, dikarenakan ini tuh aku bawa si bocil yang dari tadi tuh merengek katanya udah mau minta pulang karena udah nggak betah, makanya di sini tuh aku pulang duluan sementara si mama sama si bapak tuh masih di kebun buat nyelesain pekerjaannya.